Hubungan romansa antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah film akan selalu menarik untuk kita tonton. Tapi, hubungan romansa antara seorang guru dan seorang murid juga selalu akan menarik untuk kita tonton. Bentar. Potong bagian romansanya, Mel, ya. Maksud gue tuh hubungan, maksudnya ikatan antara seorang guru dan seorang murid. Itu maksud gue. Nggak enak juga kayaknya. Ya pokoknya hubungan antara guru dan murid lah. Aneh juga sih. Cuman ya itulah yang bakal kita bahas kali ini. Karena di video kali ini gue akan ranking top 5 duo maut antara seorang master dan apprentice kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Artinya mentor dan murid lah dalam sebuah film yang terbaik menurut Ngelantur apa aja. Kalian tonton videonya sampai habis ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, skui nonton, skip bloon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Dan di segmen nyari kali ini seperti biasa gue akan bikinin kalian top 5, dan top 5 lagi seperti biasa. Cuman bedanya biasanya mungkin lebih ke film gitu ya, judul-judul film atau TV series. Kali ini kita masuk ke karakter. Dulu kita pernah bikin top villain ya, coba dicek ya. Top anti-hero juga pernah kita buat. Kali ini kita bikin duo ya. Jadi dua karakter kali ini lebih menarik ya. Jadi dinamikanya yang kita lihat, bukan karakternya tapi chemistry-nya. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dan kali ini yang bakal kita buatin video kalian itu adalah hubungan antara guru dan murid. Atau lebih tepatnya dalam bahasa Inggris bukan student dan teacher ya, tapi lebih ke master and apprentice gitu. Mentor dan muridnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan top 5 gue pengen ingetin ke kalian, jangan lupa kita udah punya membership community. Silahkan join kita mulai dari critical thinking yang paling bawah cuman 1.000 per hari, bos. Kalian dapat live tambahan dari Ngelantur, kalian dapat stiker khusus buat Ngelantur. Nanti di live langsung gue bisa balas komen-komen dari kalian yang lebih dikhususin, dan kalian bisa PC gue di WhatsApp dan kita langsung masukin kalian ke grup yang khusus special membership community. Dan yang level 2-nya ada Ngelantur Thinking, di mana kalian akan dapat special video khusus. Apalagi nanti kalau kita denobar, kalian dapat tiket gratis dan diskon untuk merchandise official dari Ngelantur. Nanti gue juga bakal kasih tau ke kalian. Oke, sebelum gue masuk ke list top 5 gue pengen kasih dulu parameter dalam menilai gue taruh ranking 5 ini berdasarkan apa sih ya. Kalau buat gue, yang paling penting itu adalah dinamika antara keduanya. Dinamika antara keduanya, maupun dari actingnya, chemistry keduanya dalam sebuah film, ataupun dari sisi ikoniknya. Seberapa ikonik duo maut ini yang bakal kita masukin. Dan yang udah pasti, hubungan antara keduanya itu apakah bisa menampilkan simbiosis mutualisme antara keduanya. Karena gue nggak mau cuma muridnya yang dapat benefit gara-gara dilatih sama mentornya, tapi mentornya tersebut apakah bisa mendapatkan benefit juga ketika dia melatih muridnya. Jadi dia dapetin apa sih ketika dia melatih muridnya? Ya ada simbiosis mutualisme seperti di biologi kalian pelajari ya, antara burung jalak sama kudanil gitu. Nah, nanti setelah videonya selesai, coba kalian tulis top 5 versi kalian sendiri ya. Kita langsung masuk aja. Di peringkat 5, duo maut master dan apprentice menurut Ngelantur adalah Yondu dan Peter Quill aka Star-Lord. Ya tentunya dari Marvel Cinematic Universe, khususnya di film Guardians of the Galaxy 1, 2, dan Guardians of the Galaxy yang Holiday Special, yang special presentation Marvel gitu. Nah, kenapa gue masukin ini di peringkat 5? Kita udah jelas lah. Mungkin kalau misalnya gue bilang Master dan Apprentice, kalian langsung mikirnya, oh, Tony Stark dan Peter Parker. Iya sih, mungkin itu ikonik juga. Cuma, apakah hubungan mereka seerat dua orang ini, dua karakter ini yang menurut gue hubungannya udah lebih dari seorang guru dan murid. Ini udah kayak bapak sama anak, men. Kalian tahu sendiri dari film Guardians of the Galaxy 1, kita lihat hubungan mereka tuh kayak acak-adul ya. Kayak si Yondu ini kayak nggak peduli banget sama si Peter Quill. Dimarah-marahin mulu, udah kayak bahkan penjahat sama hero-nya gitu. Yondu punya sifat yang keras sekali nih terhadap anak didiknya ini si Peter Quill. Tapi perlahan-lahan, apalagi ketika di Guardians of the Galaxy 2 itu sebagai pamungkas ya, sebagai verifikasi dari MCU, sebenarnya si Yondu inilah justru yang paling peduli sama Peter Quill. Bahkan ketika si Peter ini menemukan dia punya seorang ayah, tapi si Yondu ini terakhir dia bilang, "He may have been your father, boy, but he wasn't your daddy." Itu kan quotes yang paling kita ingat di sepanjang film Guardians of the Galaxy, apalagi dari seorang Yondu gitu. Ketika dia menyelamatkan si Quill dengan membawa Quill itu keluar angkasa, roket, karena di bawah itu ledakan bomnya udah kenceng banget gitu kan, dan karena di luar angkasa mereka berdua itu nggak bisa nafas, si Yondu ini memberikan perlindungan oksigen ke si Quill, dan Yondu ini berkorban demi anak didiknya
adiknya yang satu ini. Yang awalnya kita ngelihat ya mereka berdua kayak acak adul ya hubungannya, kok nggak jelas gitu. Apakah ini kayak hero sama villain, tapi kok di akhir malah dijustifikasi gitu sama MCU. Ternyata ya dia adalah Danny sesungguhnya dari si Star-Lord ini. Dengan momen Star-Lord yang udah nangis teriak-teriak no gitu kan, itu itu tuh wah heartbreaking sekali dan salah satu momen paling menyedihkan dari sepanjang film MCU yang pernah gua tonton. Dan kita dapat lagi momen yang eratnya itu di film Guardians of the Galaxy Holiday Special yang bisa bikin gua netesin air mata loh. Kalau kalian ingat di ending scene-nya dikasih momen animasi 2 dimensi doang gitu. Ketika lagi momen Natal, terus si Peter Quill sama si Kraglin lagi mau buka-buka kado gitu kan. Terus habis itu ada Yondu datang bilang, ini lagi Natal nih, kalian mau tahu Natal nggak? Momen dimana kita bisa tuker-tukeran kado loh gitu ya. Terus si Kraglin tuh udah buat pohon Natal itu loh. Abis itu si Yondu bilang, I hate Christmas. Abis itu sampai dibanting-banting kan pohon Natalnya. Tapi apa? Ketika kita lihat si Yondu ini ngebuka hadiah buat dirinya, dikasih kayak semacam ya boneka gitu kan warna hijau sama si Peter Quill, dia bales kasih hadiah yang sangat luar biasa, spesial sekali. Sampai di film-film berikutnya ternyata si Star-Lord ini menggunakan senjata yang satu itu, yaitu The Quad Blaster. Ini senjata paling ikonik dari seorang Star-Lord dengan pistol 2 itu. Ternyata itu hadiah dari seorang Yondu. Pas Natal yang di awal-awal dia bilang dia benci sama Natal. Ya inilah karakter Yondu yang kita bisa lihat. Dia di luar boleh kelihatan kasar, keras, tapi dalam hatinya dia sangat-sangat lembut. Bahkan ketika kita lihat di akhir momen dia usap-usap kepalanya Peter Quill yang masih kecil itu sangat luar biasa emosional. Dan itu langsung bikin gue track back ke film GOTG 1 di mana si Yondu ini mau ngambil orb-nya itu, Power Stone-nya. Pas dia buka, ternyata dibohongin kan sama si Peter Quill kan. Itu boneka troll gitu kan. Habis itu dia cuma ketawa. Itu menunjukkan dia udah tahu, dia bangga sama anak didik yang satu ini. Dia tahu sebenarnya dia dibohongin, tapi dia bangga. Dia bisa ditipu sama anak didiknya itu. Salah satu hubungan antara Master dan Apprentice terbaik yang pernah gua lihat. Oke, kita lanjut lagi di peringkat 4. Gua masukin Leon dan Matilda. Dari film Leon the Professional. Ini salah satu film yang bagus banget, cuman jarang banget orang bahas film ini. Mungkin kita masukin di segmen Old But Gold aja nanti ya. Tapi ya uniknya di sini hubungan antara Master dan Apprentice-nya itu agak-agak a little bit kontroversial karena mengandung unsur-unsur pedofil gitu ya, yang memang nggak bisa dipastikan 100% gitu. Ini ada di wilayah abu-abu dan gua nggak mau bahas secara itu ya, tapi gua pengen bahas dari sisi kedekatannya, bahkan seperti ayah dan anak. Ya, menceritakan si Leon ini, si pembunuh profesional ini, seorang assassin, pembunuh bayaran yang menemukan ya tetangganya ini ada bocil yang namanya Matilda yang diperankan sama Natalie Portman, masih berumur 12 tahun. Pas dia main di film pertamanya dia, ini debutnya dia sebagai aktris. Diceritakan keluarganya si Matilda ini mati ya, dibunuh secara membabi buta ya. Cicinya mati, mamanya sama bapaknya mati, bahkan adik kesayangannya dia mati gitu. Akhirnya dia diselamatkan sama si Leon ini dan dia minta dilatih untuk juga jadi seorang pembunuh bayaran. Jadi makanya ya Master and Apprentice-nya itu ya sesama menurut gua kriminal ya. Mereka pembunuh bayaran dua-duanya. Kita bisa lihat hubungan antara mereka berdua yang cukup unik kali ya. Jadi kayak ini kan film tensinya tinggi gitu. Oh, film action bisa gue bilang banyak adegan tembak-tembakan, tapi dramanya itu juga kental. Jadi balancing antara drama sama action itu bagus banget di film ini. Ya terutama antara hubungan mereka berdua yang tiba-tiba di sela-sela mereka suka bunuh-bunuh orang. Tapi ada juga momen kedekatan mereka ketika mereka main-mainin tebak-tebakan karakter bareng. Si Matilda yang sempat jadi kayak Charlie Chaplin lah, jadi apa ya, jadi cewek itu. Itu unik sekali hubungannya karena perbedaan umur yang drastis gitu. Si Leon yang udah umur 30-an lebih, si Matilda masih umur 12 diceritakan di sini. Tapi ya si Matilda ini berusaha mendapatkan cinta dari si Leon ini. Yang memang si Matilda masih belum mengerti apa yang namanya cinta ya. Makanya dia kayak masih bingung nih. Perasaan yang dia rasakan ini sebenarnya lebih ke ayah sama anak sih. Dia sayang sama Leon dan Leon juga sebenarnya sayang sama Matilda juga. Makanya sampai diajarin ketika mereka door to door dengan trik mereka tempel permen karet di lubang mata buat di pintu-pintu hotel tuh biasanya ya. Habis itu pas dibuka sama orang dalam pintu langsung wow ya kan, langsung itu sambil latihan tuh, sambil menggunakan senjata. Dikasih lihat juga si Matilda ini gimana caranya dia menjadi seorang pembunuh bayaran. Dari awal si Leon bilang lu harus coba dari senjata panjang dulu ya, senapan, baru makin lama nanti jaraknya makin deket. Kalau lu mau makin pro, lu harus nanti makin dekat senjatanya. Bahkan pisau itu menjadi senjata terakhir yang harus lu kuasain kalau lu mau jadi pro. Dengan quotes-quotes menarik dari Leon kepada si Matilda ini yang memang masih ya bisa bilang masih emosional, temperamental karena masih anak kecil gitu ya. Justru si Leon bilang, umur lu justru udah cukup tua, tapi lu belum dewasa. Ya kan, ketika si Matilda bilang, gue masih kecil umurnya, tapi gue udah cukup dewasa.
dewasa. Justru si Leon ngomong tadi kebalikannya. Lu umurnya udah cukup oke, tapi dewasanya belum. Dan hubungan mereka berakhir di klimaks di mana si Leon ini mengorbankan nyawanya demi Matilda yang sebenarnya ini bukan siapa-siapanya dia cuma kayak tetangga, bocil tetangga yang dia selamatkan kebetulan gitu kan. Tapi hubungannya bisa sedramatis itu sampai di adegan terakhir lu bisa lihat nanti Matilda udah nangis tengah mampus karena dia harus meninggalkan si Leon, tapi Leonnya maksa si Matilda karena udah terdesak gila disergap sama ratusan tuh polisi-polisi palsu bisa gue bilang. Dengan momen sedramatis itu emosional berasa banget karena memang acting Jean Reno sama Natalie Portman dengan usia umur 12 itu luar biasa kencang sekali men. Dan gue bisa taruh ini di atas posisi Yondu sama Quill karena ya mereka ada di satu film bareng-bareng. Ini film mengenai mereka berdua gitu. Dibandingkan ya kalau Peter Quill sama Yondu kan dibangun ya GOTG 1, GOTG 2, bahkan ada Holiday Special tadi kan. Makanya ini menurut gue lebih intens lewat satu film. Mereka berdua jadi point of view dari sepanjang film ini yang mengenai mereka berdua. Kita lanjut lagi di peringkat 3. Untuk Master dan Apprentice terbaik menurut ngelantur gua taruh Rocky Balboa dan Adonis Creed. Ya sejauh ini yang paling ikonik ya dibanding yang tadi gitu. Ya udah pasti kita lihat ini dari film Creed 1 sama Creed 2. Bisa dibilang sequelnya ya franchise Rocky lah. Nah, kita bisa melihat hubungan antara guru dan murid di sini yang punya bonding yang sangat luar biasa kuat. Karena apa? Karena muridnya ini si Adonis Creed ini adalah anak haram dari rival abadinya si Rocky, yaitu si Apollo Creed yang menjadi musuh utama, antagonis utama di film Rocky 1 sama Rocky 2 dan udah menjadi duo yang sangat luar biasa ikonik. Nah, digantikan ketika Apollo Creed udah mati dan anaknya ini udah besar gitu ya. Dia jadi muridnya si Rocky. Ini hubungan yang menarik sekali untuk dilihat di sepanjang segala zaman dalam dunia perfilman. Pasti semua orang bakal ingat duo maut yang satu ini. Diceritakan dari awal-awal ketika si Adonis Creed ini ya orangnya pinter gitu. Dia kerja di perusahaan yang baik, dia bekerja sebagai konsultan keuangan dari perusahaan yang besar gitu kan. Ya dari cara ngomongnya dia pinter. Ketika dia pertama kali ketemu sama Rocky, ya kan Rocky bilang, ini orang pinter, ngapain lu mau jadi petinju profesional gitu. Ya kan karena si Adonis ini dia bener-bener keluar dari pekerjaannya demi mau jadi petinju profesional. Dan dia minta si Rocky ini untuk menjadi pelatihnya. Yang awalnya si Rocky ini nggak mau ngelatih, ya seperti film-film pada umumnya ya. Gurunya biasa nggak langsung mau ngelatih, tapi pada akhirannya kita bisa melihat ketika Rocky melatih Adonis Creed ini dengan training montage yang sudah sangat ikonik dalam franchise Rocky. Kita bisa melihat dia nangkep ayam ya kan dengan speed back juk gitu kan, dengan ngelihat cermin dirinya sendiri dan dengan theme song yang luar biasa menegangkan, meningkatkan adrenalin kita menonton. Dan gua bisa taruh hubungan ini di peringkat 3 selain karena ikoniknya itu, tapi karena memang gue melihat hubungan yang sangat luar biasa deep gitu ya, dimana si Adonis ini pengen berjuang untuk melawan sang juara dunia si Conlan gitu ya di film Creed 1, tapi si Rocky ini juga harus berjuang juga nih melawan apa penyakitnya dia, dimana dia punya kanker gitu ya. Dan ada hubungan momen pasang surut antara pelatih dan murid yang satu ini, dimana si Adonis ini peduli banget sama Rocky, tapi Rocky cuma nganggap ya gue cuma pelatih tua buat lu ngapain sepeduli itu sama gue, sampai mereka berantem gitu. Tapi akhirnya mereka balikan lagi, dimana yang paling gue inget dari momen keduanya ini adalah ketika di rumah sakit ya. Di rumah sakit si Adonis ini latih dengan gila-gilaan gitu ya, push up satu tangan, lari naik turun tangga rumah sakit, lu bayangkan. Dengan Rocky juga yang bener-bener berjuang untuk melawan penyakitnya dengan obat-obatan yang dijalani, dengan dia di kursi roda. Luar biasa sebagai mentor dan murid, ini salah satu yang terbaik lah. Dan bahkan di film keduanya, udah di puncak tertingginya si Adonis Creed, dimana di film pertama dia memang kalah ya di final battle-nya, tapi di ending film kedua itu dia bener-bener jadi juara dunia akhirnya si Adonis Creed. Dan dengan pengakuan semua audiens yang udah nonton ikutin franchise Rocky dari awal, kita bisa melihat akhirnya Rocky Balboa, he is the one and only legend gitu ya. Bener-bener dengan terakhir kita bisa lihat dengan lighting yang cukup cantik, meskipun yang juara si Adonis Creed, tapi kita dapetin star spotlight itu di Rocky Balboa-nya justru sebagai main protagonis dari sepanjang franchise Rocky ini. Oke, kita lanjut lagi di peringkat 2. Gua taruh Mr. Miyagi dan Daniel LaRusso dari film Karate Kid.
Yang original. Ya ini gue nggak mau debat lagi lah. Lu harus bener-bener setuju. Bahkan ini bisa jadi gue taruh di peringkat 1 sih. Cuman mungkin nanti kalian lihat aja lah peringkat 1 gue siapa sama siapa gitu. Cuman siapa yang nggak tahu Mr. Miyagi sama Daniel gimana caranya mereka berlatih dengan adegan-adegan training montage yang paling ikonik di sepanjang masa dalam dunia martial art, dalam dunia olahraga bahkan. Dimana di sini kita belajar yang namanya proses, dimana kita belajar mengenai kesabaran, belajar untuk mempercayai guru lu sendiri. Itu yang terpenting, bukan hanya sekedar belajar bela diri, tapi proses, sabar, dan kepercayaan terhadap seseorang itu yang paling penting. Dan kita belajar ketiga hal tersebut dari film Karate Kid OG ini yang sampai benar-benar influential sekali. Sampai film-film zaman sekarang juga semuanya gue yakin terinfluence lewat film Karate Kid yang OG ini. Dengan teknik kepelatihannya Mr. Miyagi yang sangat luar biasa unik, dimana antagonisnya Sensei Creed itu berlatih dengan cara kekerasan, dimana dia hanya mempelajari teknik karate doang. Tapi di sini kita bisa lihat Mr. Miyagi itu mengajarin yang namanya proses dengan cara apa? Wax on, wax off. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wah, ya kan kalau misalnya dalam Karate Kid yang versi reboot, versi remake yang Jackie Chan sama Jaden Smith ya, yang udah bukan Karate Kid tapi Kung Fu Kid itu kan check it on, check it off, pakai jaket itu kan, gimana cara si Chowdhury Parker itu kan. Nah, kalau di sini yang OG-nya nih, ya itu kan terinfluence dari film OG yang ini kan, dimana dia cara dia ngelap mobil ya kan, wax on, wax off, ya kan, wax on. Nah, abis itu dia bisa belajar lagi sand the floor, ya kan, sand the floor gitu kan, dia ngamplas kayu lantai itu. Dia juga belajar paint the fence ya, pagar dicat harus benar-benar begini pakai kuda-kuda, dan itu semua dirubah sama Mr. Miyagi ketika si Daniel ini udah mulai hopeless gitu ya, kayak gue jadi babunya pelatih gue nggak belajar Karate Kid buat ngelawan orang-orang yang bully gue. Akhirnya dia marah, habis itu Daniel-san, wah kan langsung wax on, sup, tap, ya kan, wax off, wah gila, sand the floor, langsung dibeli. Itu ternyata tangkisan-tangkisan, gimana caranya dia bisa menangkis. Yes! Yes! Dan tentunya banyak sekali training montage setelahnya itu, apalagi yang di momen paling ikonik yang dia belajar tendangan bangau ya yang begini-begini balancing di tengah pantai sunset sore, itu cakep banget sinematografinya sih ngomong-ngomong. Ketika dia latihan balance di kapal gitu ya, dia latihan pukul-pukulan, itu kita bisa lihat bonding antara Mr. Miyagi sama Daniel LaRusso. Dan salah satu klimaks hubungan antara mereka berdua adalah ketika Mr. Miyagi ini kasih mobilnya buat si Daniel-san ini. Di situ kita udah melihat hubungan mereka bukan hanya sekedar master san apprentice doang. Mereka udah layaknya seperti ayah dan anak. Apalagi pelajaran yang diberikan sama Mr. Miyagi bukan hanya dia kasih mobil. Kalian ingat gak quotes paling unik dari Mr. Miyagi adalah ketika dia ngomong dari hati ke hati sama si Daniel-san, "You remember lesson about balance?" Dia kasih tahu mengenai sebuah keseimbangan yang dia belajar di kapal itu kan. Tapi dia bilang, balance ini bukan hanya karate. It's not just about karate. Ini mengenai a whole life. Mr. Miyagi bilang gitu. Whole life have a balance. Balance itu bukan hanya sekedar lu belajar bela diri seperti ini. Lu belajar mengenai kehidupan, lu belajar mengenai balance. Dan ini terus menyambung sampai nanti kita lihat di seriesnya Cobra Kai yang sampai udah sekarang 5 season ya kalau nggak salah, itu bagus banget seriesnya Cobra Kai. Kita bisa lihat ketika Daniel ini udah besar, udah menjadi karakter utama, Mr. Miyagi kayaknya udah mati juga di seriesnya Cobra Kai. Cuma dia bisa mengingat lagi ketika dia jatuh dalam namanya kekacauan, rumah tangganya kacau, dia hubungan sama muridnya kacau gitu ya si Daniel. Tapi dia ingat lagi perkataan dari Mr. Miyagi, lessons about balance a whole life. Jadi dia ingat lagi dia harus ada yang namanya keseimbangan antara dia sama keluarga, keseimbangan gimana cara dia melatih sama muridnya. Itu adalah perkataan yang luar biasa deep banget dari seorang Mr. Miyagi. Apalagi diakhiri ketika dia bawa mobilnya, si Mr. Miyagi bilang bonsai, si Daniel juga bilang bonsai. Aduh, itu benar-benar hubungan yang luar biasa dalam sekali. Bonsai, Daniel-san! Hey, bonsai! Bonsai! Dan terakhir ketika di final battle dia udah dicederain sama musuh utamanya tuh si Johnny Lawrence ya kan, dengan cara kotor gitu ya. Nah terus si Mr. Miyagi bilang kan, no need fight anymore, you prove a point gitu. Udah lu gak usah berantem lagi, lu udah membuktikan tanpa lu bermain dengan curang, lu bukan siapa-siapa tapi lu bisa sampai di tahap ini, sampai di final gitu. Itu luar biasa. Dan ketika si Daniel bilang, nggak, itu bukan yang gua mau. Kalau misalnya gua nggak menangin sekarang, ya dampaknya akan berbeda ketika nanti kita udah selesai pertandingan ini. Itu dinamika kompleks antara murid dan guru yang menurut gue sangat luar biasa dalam di sepanjang film-film yang pernah gue tonton. Dan di akhir ketika si Daniel LaRusso ini udah menang, dia bukan bilang Mr. Miyagi I did it, dia nggak bilang I did, dia bilang we did it.
We did it. Itu menyentuh sekali ya. Oke lah ya, sebelum kita masuk di peringkat 1, pasti kalian udah penasaran Mr. Miyagi sama Daniel masih di peringkat 2. Berarti siapa di peringkat 1 yang lebih luar biasa dari hubungan mereka berdua? Kita masuk dulu di honorable mentions. Yang pertama, udah pasti gue masukin Po dan Master Shifu. Wah, ya awal-awalnya benci ya, si Master Shifu benci banget gila. Awalnya dia kira kan yang mau jadi Dragon Warrior The Furious 5 itu yang dia udah didik tengah mampus gitu. Tapi malah jadi si Bagong gendut yang tiba-tiba masuk ke arena dengan cara yang gak jelas begitu kan. Tapi akhirnya mereka belajar percaya satu sama lain, dan akhirnya memang bener-bener Po yang jadi The Dragon Warrior. Itu keren sekali hubungannya. Yang kedua gue masukin Will Hunting dan Sean Maguire. Ini dari film Good Will Hunting dengan ending scene yang bisa bikin kalian nangis bomba ya, dimana si Sean Maguire berhasil nih, mentor yang luar biasa ini berhasil menembus benteng terakhir dari hatinya si Will Hunting yang memang dia luar biasa jenius, dia luar biasa cerdas, tapi dia benar-benar gak bisa percaya sama sekali sama orang lain karena orang tuanya, karena hubungan dia di masa lalu dengan orang tuanya. Dan akhirnya mentornya dia ini yang diperankan Robert Williams, itu keren banget. Robert Williams sama Matt Damon itu benar-benar keren banget hubungannya, yang dia bilang it's not your fault. Dia bilang kayak gitu kan, it's not your fault berkali-kali, it's not your fault. Abis itu si Will-nya bilang, yeah I know gitu kan, it's not your fault, diulangin lagi, yeah I know, it's not your fault, diulangin lagi, sampai akhirnya dia mulai stres gitu kan, mulai don't fuck with me gitu kan, karena mungkin dia udah berkali-kali dibilang sama orang lain it's not your fault gitu, tapi gak ada yang literally ngomong it's not your fault dari hati. Akhirnya ketika si gurunya ini, mentornya ini, dia bilang it's not your fault dari hati, akhirnya dia sadar, akhirnya dia benar-benar tertembus ya, dia pelukan, nangis. Itu luar biasa hubungan mentor dan murid yang luar biasa banget. Selanjutnya udah pasti gue masukin juga Lightning McQueen dan Doc Hudson dari film Cars ya, Cars 1 yang paling ikonik ketika Lightning McQueen ini seorang selebriti yang luar biasa kecil, tapi pada akhirnya dia masuk Radio Spring, dia digembleng sama mentornya ini yang udah pernah juara tapi kena kecelakaan. Dan dia baru belajar apa yang namanya kerendahan hati. Dia baru belajar, dan akhirnya baru di akhir dia bisa menjadi seorang juara yang benar-benar juara. Dan yang terakhir, nggak lupa gue masukin Morpheus dan Neo dari film The Matrix. Ya, kita udah inget lah ketika mereka berantem martial arts yang keren banget, yang Morpheus begini ya kan. Terus dia gini, si Neo itu kan Keanu Reeves, itu keren sekali. Fightingnya juga, koreografinya, visual efeknya cakep banget. Dan kata-kata ikonik Morpheus, I'm trying to free your mind. Ya, tapi gue cuma bisa kasih lihat pintunya. Yang harus lewatin pintu itu ya lu sendiri. Nah, itu ikonik banget. Dan lu baru bisa, dan si Neo di situ baru mengerti apa sih yang dimaksudkan sama mentornya ini, si Morpheus. Oke, itu untuk honorable mentions. Mungkin masih banyak mentor dan murid yang kalian bisa taruh, tulis di kolom komentar. Menurut kalian siapa-siapa lagi yang menurut kalian patut buat dimasukin di list top 5. Kita nggak usah banyak bacot, langsung masuk aja di peringkat 1. Hubungan antara Master and Apprentice terbaik dari ngelantur. Mungkin kan ada yang bisa tebak ya. Di peringkat 1 gua taruh Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker. Dari sepanjang list yang gue udah taruh tadi ya, itu literally kayak Master dan Apprentice tuh punya hubungan yang baik gitu kan. Hubungannya mantep banget gitu, saling bangun-membangun, simbiosis mutualisme gitu ya. Tapi justru di peringkat 1-nya gue masukin hubungan toksik ini. Ya, tapi tenang aja, tidak setoksik hubungan guru dan murid di film Whiplash tuh ya. Wah, itu toksiknya udah terlampau toksik tuh ya. Cuman ini juga gila loh ya, sampai berantem gila-gilaan. Dan memang ini satu-satunya hubungan Master dan Apprentice yang tidak berakhir dengan hubungan yang baik gitu. Tapi kenapa gue bisa masukin di peringkat 1? Karena dinamika antara mereka berdua, chemistry mereka berdua, dan kita bisa lihat perubahan karakter mereka berdua. Perubahannya seperti apa? Dan ini dibangun lagi-lagi di 3 film ya. Film Phantom Menace, Attack of the Clones, sama yang terakhir Revenge of the Sith sebagai pamungkas dari trilogi Star Wars yang kedua ini. Prequelnya nih, gimana terjadinya sosok villain paling ikonik sepanjang masa, yang paling terbaik yang sepanjang masa, ya Darth Vader. Ya ini sebenarnya awal mulanya karena hubungan antara guru dan murid ini dimulai ketika mereka berdua punya sosok ayah yang sama kan. Qui-Gon Jinn tuh sebagai masternya Obi-Wan gitu kan, ketika si anak ini juga masih kecil gitu ditemukan. Dan Qui-Gon Jinn ini percaya banget kalau misalnya anak ini akan menjadi the chosen one suatu saat nanti gitu ya. Dan ketika si Qui-Gon Jinn ini mati, dibunuh sama Darth Maul di film Phantom Menace tuh episode 1 Star Wars, akhirnya ya si Obi-Wan ini yang mengemban tanggung jawab untuk membesarkan Anakin, untuk mementori Anakin Skywalker ini untuk menjadi the chosen one yang seperti diharapkan oleh Qui-Gon Jinn. Sampai di film Attack of the Clones kita bisa lihat hubungan mereka luar biasa, chemistry mereka dengan mereka melawan Kondoku bareng gitu kan, mereka melawan General Grievous di awal-awal film Revenge of the Sith. Ya chemistry mereka keren banget, main lightsaber 2 lawan 1 lawan Grievous.
Udah bener-bener kayak pinang dibelah dua lah, kekuatannya nggak jauh beda nih. Padahal mereka hubungannya kayak master sama murid kan, tapi kekuatannya udah balance begitu lah. Tapi ya hubungan mereka yang awalnya sangat luar biasa dekat sekali berubah menjadi rival yang bener-bener punya adegan berantem paling memorable di sepanjang film yang pernah gue tonton sih, gila ya. Revenge of the Sith itu makanya gue bilang, apakah ini adalah salah satu film Star Wars terbaik yang pernah gue tonton? Mungkin orang bilang Empire Strikes Back, tapi Revenge of the Sith kayaknya gue bisa taruh slightly better di atas itu, karena memang final battle menurut gue terlalu gila ini. Lihat nih, lu bayangin scene ini kan, lu dari foto ini lu bisa inget kan adegannya seperti apa, chaosnya seperti apa ketika mereka satu lawan satu berantem lightsaber di lava itu kan, dengan musik yang paduan suara itu man, gokil abis gitu. Kita bisa lihat perubahan karakter Anakin tuh pelan-pelan dari yang awalnya anak-anak baik-baik, yang lucu gemoy-gemoy gitu pas masih kecil gitu ya. Tapi ketika dia mulai punya perasaan sama Padme Amidala, terus diingetin sama Obi-Wan, lu Jedi, lu nggak bisa punya hubungan sama orang lain, lu nggak bisa punya perasaan, itu akan mengganggu kehidupan lu sebagai seorang Jedi. Tapi si Anakin nggak mau dengerin gitu ya. Dan dia nikah diem-diem bahkan sama si Padme gitu ya. Dan dari situ nambah lagi permasalahan di mana ya dia mulai ditarik-tarik nih sama si Darth Sidious sama si Palpatine yang berpura-pura. Dan ketika final battle di akhir yang luar biasa, dari satu tempat ke tempat yang lain, kita bisa lihat menyeberangi arus derasnya lava itu ya. Dan momen paling luar biasa dengan quote paling memorable sepanjang masa, di mana Obi-Wan berhasil menyeberang dan berada di posisi atas. It's over, Anakin. I have the high ground. I have the high ground gitu kan. Abis itu si Anakin, you underestimate my power. You underestimate my power. Itu quote yang selalu ada di kepala gue, ingat banget gue ya. Dia dengan songongnya dia ngerasa dia kuat, terus dia salto naik ke atas, ternyata kebelah bos, kakinya hilang gitu ya. Terus si Obi-Wan bilang, you are the chosen one Anakin, lu harusnya yang didestinasikan untuk menghancurkan Sith, bukannya lu malah join Sith-nya. Si Obi-Wan udah sangat luar biasa emosional. Terus abis itu si Anakin juga bilang, I hate you, dengan actingnya si Hayden Christensen yang gila jempolan banget, dengan mata yang udah merah marah gitu ya, karena dia udah kalah sama gurunya. Tapi ini yang menarik, ketika dia bilang I hate you, tapi si Obi-Wan bilang, you are my brother Anakin, I love you. Dia bilang I love you, dia masih sayang gitu. Dia udah nganggep Anakin ini sebagai saudaranya dia, udah bukan master dan apprentice, ini udah hubungan udah kayak hubungan keluarga. Tapi ya dia masih sayang meskipun dia udah sampai berantem kayak gini, keadaannya udah kacau balau, bahkan sampai si Anakin ini udah kebakar kena lava men. Dan hubungan ini berlanjut lagi sampai di seriesnya Obi-Wan Kenobi, di final battle mereka berantem lagi itu berantemnya luar biasa, udah battlenya keren, visual efeknya keren, emosional juga bener-bener berasa sekali tensi di antara mereka berdua. Dan inilah permulaan jembatan ke film episode 1-nya Star Wars New Hope gitu, dimana Obi-Wan itu udah bukan nganggap Anakin lagi, udah nganggapnya si Darth gitu, manggilnya Darth ya kan. Karena di akhir battle-nya Obi-Wan Kenobi ini, meskipun si Darth Vader kalah ya kan, terus si Obi-Wan ini nggak mau ngebunuh si Anakin, dia cuma bilang kayak goodbye Darth gitu kan. Karena si Anakin juga udah bilang, bukan lu yang bunuh Anakin, tapi I kill Anakin. Ya, I did gitu ya. Dia yang bunuh. Jadi Darth Vader ngebunuh Anakin. Makanya ketika di New Hope kan si Obi-Wan bilang ke Luke Skywalker, yang bunuh bapak lo itu Darth Vader. Itu bukannya dibohongin sama Obi-Wan, karena emang itu kata-kata yang si Darth Vader sendiri yang ngomong. Dengan topengnya dia udah kebelah karena udah kebeset gitu kan. Dan itu bisa kita lihat lagi di film Return of the Jedi. Ketika si Luke itu udah lepasin helmnya si Darth Vader gitu kan. Ketika Darth Vader udah mati dengan nyelamatin si Luke Skywalker, kita bisa lihat tuh ada luka di sini kan, di bagian kiri kepalanya si Darth Vader. Itu kenapa? Karena luka di film seriesnya Obi-Wan, disabet sama lightsaber Obi-Wan. Dan ini makanya gue bisa bilang ya sebenarnya hubungan antara mereka berdua yang menjadi dasar fundamental bagi franchise Star Wars bisa sampai sekarang ya, karena mereka berdua ini. Dimana diakhiri dengan ya si Darth Vader bilang, I'm not your failure, gue bukan kegagalan lu gitu. Sebenarnya ya gue ngerasa ya Darth Vader ini sebenarnya masih punya sisi baik. Makanya di akhir kan episode 3-nya Star Wars itu kan si Darth Vader ini akhirnya ngebantu Luke Skywalker, karena artinya dia masih punya sisi baik. Dan itu kerasa ketika di series Obi-Wan, ketika dia bilang I'm not your failure, dia bilang ini bukan salah lu Obi-Wan. Dia pengen membebaskan rasa bersalahnya Obi-Wan itu, dimana si Obi-Wan itu udah kayak ya aduh, gara-gara gua si Anakin berubah jadi seperti ini. Ya si Darth Vader bilang bukan gara-gara lu, ini gua sendiri yang ngelakuin, ini kesalahan gua sendiri gitu loh. Meskipun ya udah jadi jahat, jadi dia kayak
karena udah gue terlanjur jahat, ya udahlah gue jadi seperti ini, jadi Darth Vader gitu. Itu keren banget, gak ada lagi hubungan Master sama Apprentice yang sedalam ini, sekompleks ini gitu ya. Makanya gue taruh hubungan antara Obi-Wan sama Anakin menjadi di peringkat 1. Nah, kalau kalian punya list yang lain, kalian coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kalian punya list yang lain. Dan kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, nih gue selalu ingetin kalian nih, ini baju yang gue lagi pakai sih BTW ya. Tuh, Spider Fisher nih gue yang gambar sendiri loh, pakai tangan gue sendiri loh. Tuh, keren kan? Sablonnya manual plastisol, jadi mau berapa tahun juga aman gitu ya. Cotton Combat 24S bahannya, premium banget, official merchandise dari Ngelantur tuh ya, keren banget. Jangan lupa juga kita punya grup Telegram, silahkan di join karena grup WhatsApp kita udah full, udah 1000-an. Jadi kita pindah ke Telegram, kalian join aja, linknya gue taruh di bawah. Follow kita juga di Instagram buat tahu updatean berita terbaru dari Ngelantur berikutnya. Dan kalau kalian punya saran konten buat Ngelantur, apalagi di segmen nyari kayak begini ya, kalian bisa tulis lagi-lagi di kolom komentar, bisa jadi bahan buat konten gue berikutnya. Oke, gitu aja dari gue. Kita jumpa di segmen nyari berikutnya. Bye-bye semuanya.